Hai guys, perkenalkan nama saya Santi Permatasari Sihombing dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mencoba meneliti dan mencari nilai-nilai adat dan hal-hal apa sajakah yang masih tersimpan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Rumah Bolon. Rumah Bolon ini yakni rumah adat Simalungun yang terletak di Kabupaten Simalungun, Daerah Pematang Purba, Provinsi Sumatera Utara. Hai, selamat pagi. Tetap ikuti perjalanan saya dalam melihat nilai-nilai adat apakah yang masih terkandung dalam rumah adat Simalungun. Nah, ini merupakan sebuah ilustrasi gambaran kehidupan masyarakat pada masa itu, yang dimana masyarakatnya saling hidup rukun dan selalu bergotong royong. Di saat kita ingin masuk ke dalam kawasan Rumah Bolon, kita akan melewati goa kecil. Di dalam goa ini kita akan dapat melihat ada patung, yakni patung Raja Sisingamangaraja, yang dimana beliau adalah salah seorang raja dalam kerajaan purba. Sisingamangaraja XI adalah seorang raja negeri Toba, Sumatera Utara. Pejuang yang berperan melawan Belanda, kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh pemerintah Indonesia sejak tanggal 9 November 1969 berdasarkan Surat Keterangan Resmi Presiden Republik Indonesia nomor 590. Satu, Jabujungga. Jabujungga ini merupakan bangunan yang berfungsi sebagai alat tempat tinggal keluarga Panglima Kerajaan Purba dan letaknya agak terpisah dari bangunan-bangunan lain. Bangunan ini didominasi oleh warna coklat muda dan pada bagian ini terdapat warna merah, putih, dan hitam. Panjangnya 4,4 meter, lebar 4,2 meter, dan tinggi 4,5. Dua, Balai Butu. Balai Butu berfungsi sebagai pos penjagaan di tempat oleh para pasukan pengawal kerajaan dan terletak dekat pintu gerbang. Tiga, Rumah Bolon. Baik teman-teman, inilah rumah bolon yang saya katakan di awal tadi, yang merupakan rumah bolon, yaitu rumah adat Simalungun. Mari kita lihat apa saja yang di dalamnya. Tetapi pada saat saya ingin masuk ke dalam rumah bolon ini, ternyata rumah bolon ini tidak boleh dinaikin lagi ke atas karena pondasinya sudah mulai lemah ataupun sudah hampir runtuh, dan yang menjadi pondasinya sekarang yakni besi, tiang-tiang besi yang menahan beberapa kayu-kayu besar. Tetapi di dalam rumah ini, yakni yang tinggal itu raja dan istri-istri raja. Dan juga
Di dalam rumah itu terdapat tanduk kerbau besar yang dimana tanduk tersebut sering digunakan dalam pelaksanaan adat Simalungun. Dan rumah bolon juga memiliki moto yaitu demi rakyat dan untuk rakyat. 4. Patangan Raja. Patangan Raja berfungsi sebagai tempat peristirahatan raja. Bangunan ini berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 3 meter. Jambur. Jambur ini berfungsi sebagai tempat para tamu raja menginap, dan bagian pada kolongnya dimanfaatkan sebagai kandang kuda milik raja maupun tamu. Enam. Patangan Puang Bolon. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat puang bolon atau permaisuri menenun ulos atau kain. Tujuh. Balai Bolon. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan rapat adat dan pengadilan. Di ruangan tengah terdapat sebuah ruang utama disebut dengan nagar, yaitu Basiha Bolon, berfungsi sebagai tiang pengadilan atau tiang hukum untuk masyarakat yang melakukan kesalahan. Nah, ini merupakan tugu raja yang dimana satu Tuan Mogang Purba pada tahun 1904 sampai 1947 dan dilanjutkan oleh Raja Purba 1933 sampai 1947. 8. Losung. Bangunan ini merupakan tempat untuk menumbuk padi, dan kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh para gadis. Bangunan ini terletak di sebelah kiri rumah bolon dan berhadapan dengan tempat peristirahatan raja, sehingga memberikan keleluasan bagi raja untuk melihat dan menyaksikan para gadis yang sedang menumbuk padi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan dan mempraktekkan bagaimana putri-putri para penduda atau penumbuk padi melakukan hal tersebut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dan pengetahuan yang saya dapatkan dari rumah adat Simalungun, yakni rumah bolon yang terletak di Pematang Purba, yang dimana banyak terdapat nilai-nilai adat yang masih dapat diterapkan di masyarakat sekarang. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dalam penyampaian informasi tersebut. Sekian, terima kasih.